Nama saya Sinta Malika Liatud Daroja dengan NIM 250 210 402 149. Perkenalkan, nama saya Fasyalina Diana Wafin dengan NIM 250 210 402 106. Perkenalkan, nama saya Rahma Sasabila dengan NIM 250 2104 02 035. Perkenalkan, saya Titia Noval Kusuma Wardana dengan NIM 250 210 402 111. Perkenalkan, saya Mufid Hamdan Rauf dengan NIM 25021 0402 103. Halo teman-teman, pada video kali ini kelompok kami akan mereview novel Di Tanah Lada karya Ziggy Szazel Oviana Zabriskie. Novel ini merupakan salah satu karya sastra yang mengangkat kehidupan anak-anak dengan cara yang unik, menarik, dan menyentuh hati. Sebelum masuk ke isi cerita, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu identitas buku ini. Judul buku Di Tanah Lada, penulis Ziggy Szazel Oviana Zabriskie. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2015. Genre, fiksi, dan drama keluarga. Novel ini menceritakan kehidupan seorang anak perempuan bernama Salva yang sering dipanggil Alva, yang harus menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarganya. Melalui sudut pandang Salva, pembaca diajak untuk melihat dunia seorang dewasa dari perspektif seorang anak yang polos, jujur, dan penuh rasa ingin tahu. Selain menyajikan cerita yang menarik, novel ini juga mengandung banyak pesan tentang keluarga persahabatan dan kehidupan. Karena itulah, novel utama Lada menjadi salah satu karya yang menarik untuk dibaca dan dikaji. Selanjutnya, teman kami akan menjelaskan slide selanjutnya. Novel Di Tanah Lada menceritakan seorang tokoh utama yang bernama Salva. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya yang memiliki berbagai macam konflik keluarga. Karena berbagai masalah terjadi, akhirnya Salva dan ibunya tinggal bersama di rumah susun. Di tempat baru, Salva bertemu seorang anak laki-laki yang bernama Piper. Akhirnya mereka berdua bersahabat. Seiring berjalannya cerita, pembaca mengetahui ternyata Piper memiliki latar belakang keluarga yang tidak mudah. Persahabatan mereka berkembang di tengah permasalahan keluarga yang mereka hadapi. Meskipun tokoh utamanya adalah seorang anak-anak, novel ini membahas permasalahan cukup serius. Menariknya adalah penulis tidak memberitahu semuanya secara langsung. Pembaca harus mengetahui isi peristiwa melalui sudut pandang Salva yang masih lugu dan polos sebagai seorang anak. Berikut akan dijelaskan mengenai tokoh dan karakter dalam novel ini. Salva digambarkan sebagai anak yang cerdas, penasaran, dan suka berimajinasi. Meskipun ia mengalami berbagai masalah dalam keluarganya, ia tetap berusaha untuk memahami apa yang terjadi pada lingkungannya. Lalu, tokoh yang kedua ada tokoh Piper. Tokoh Piper ini digambarkan sebagai anak yang penyayang dan juga mandiri. Ia juga mengalami berbagai masalah dalam keluarganya seperti halnya tokoh Salva. Lalu, ada tokoh Ibu Salva. Tokoh Ibu Salva digambarkan sebagai ibu yang sangat perhatian kepada anak-anaknya. Dan juga ada tokoh Ayah Salva yang digambarkan sebagai ayah yang keras dan juga menjadi sumber utama konflik dalam cerita ini. Penggambaran karakter-karakter pada novel ini digambarkan secara realistis sehingga pembaca dapat merasakan apa yang dirasakan oleh para tokoh di dalam cerita. Selanjutnya, kita akan berlanjut kepada tema dan amanat dalam novel ini. Tema utama novel ini ialah hubungan antara kekeluargaan dan persahabatan. Dan novel ini mengangkat berbagai isu sosial seperti KDRT, pelindungan terhadap anak, dan dampak konflik terhadap kekeluargaan. Amanat yang dapat kita ambil dari novel ini ialah yang pertama, setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Lalu yang kedua, persahabatan merupakan kunci kekuatan ketika seseorang mengalami masa kesulitan. Kita merupakan terhadap seseorang di mana seseorang itu memiliki masalah yang tidak diketahui oleh kita. Dalam cerita Salva dan Piper, pembaca diajak untuk memahami pentingnya empati dan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya akan dijelaskan kelebihan dan kekurangan dalam novel ini. Menurut
review kelompok kami, novel di Tanah Lada itu memiliki beberapa kekurangan dan juga kelebihan. Untuk kelebihan yang pertama, karena gaya yang digunakan itu ringan, maka mudah dipahami oleh semua orang. Kemudian yang kedua, karena sudut pandang yang digunakan itu dari anak-anak, maka cerita itu terkesan lebih menarik dibandingkan novel pada umumnya. Dan yang ketiga, pesan yang disampaikan oleh penulis itu sangat relevan dan juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan untuk kekurangan novel ini, yang pertama, bagi sebagian pembaca ada beberapa alur yang terkesan lambat. Kemudian untuk kekurangan yang kedua, karena penulis itu banyak menyampaikan pesan secara eksplisit atau tidak langsung, maka pembaca itu harus lebih teliti dalam memahami keseluruhan dari isi novel. Jadi kesimpulan review dari kelompok 8 yaitu novel ini tidak hanya menghadirkan cerita yang menarik, akan tetapi juga banyak menyampaikan pesan tentang persahabatan, tentang kekeluargaan, dan juga tentang kehidupan. Sekian review dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.